Yang kelima, terdapat benda sitaan yang tidak dikirim kepada Rubasan. Berarti tidak patuh dia gitu. Saya respect sekaligus ibalah melihatnya ini dan mohon penjelasan ini. Dan bagaimana cara kita keluar ini Pak Menteri 5 tahun ke depan ini supaya tidak terulang ini. Barang siapa yang mengetahui di situ ada kejahatan, dia dapat menghentikannya tapi dia tidak melakukannya, maka dia lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Bagi saya itu. Ternyata waktu masuk ke Indonesia, dia sudah DPO Rusia. Pertanyaannya kok lolos? Kenapa lolos? Makanya ini imigrasinya mana ini menurut saya, kalau nggak datang juga Dirjen Imigrasi, ada ya Pak? Nggak ada. Lagi keluar negeri. Ya sudah di luar negeri aja tuh, nggak usah pulang aja lah itu. Masih ada yang penting ini Pak. Satu terakhir ini pimpinan, saya mohon dijelaskan, karena jarang sekali kita rapat muncul ini. Apa sih kerjaannya Direktorat Jenderal kita yang ngurusin HAM? Kita harus buat aturan yang mengatakan barang-barang itu walaupun ingkrah paling tidak pada keputusan PN sudah ada indikasi, jual lelang, benar bahwa dia membantu sebelumnya jaringan narkoba di Bali. Tetapi dia juga biang kerok utamanya. Kita kan tidak tahu itu. Jadi ini pengungsi kita punya dilema. Kita ini hanya mencatat Pak. Kita tidak menandatangani statuta Rome. Sebetulnya kita berhak menolak mereka. Tapi karena alasan kemanusiaan, makanya kita kerjasama dengan IOM, UNHCR. Jadi IOM bekerjasama dengan kita, bahkan kantor imigrasi kita yang lama tidak dipakai di Aceh itu dibuat tempat penampungan pengungsi Rohingya. Saya punya 3 pertanyaan sekaligus mohon penjelasan dan setuju dengan apa yang disampaikan Bung Beni Kaharman tadi pimpinan. Nanti selepas ini kita jadwalkan untuk ngecek ke lapangan tentang Rubasan ini. Saya mulai dari Rubasan yang dituliskan di halaman 32 sampai halaman 38. Dan kita menghargai Pak Menteri laporan ini dan menunjukkan kejujuran kita lah. Inilah masalah kita begitu. 675.946 mungkin satuannya mungkin unit lah begitu ya, atau jenis-jenis yang sekarang ada baik di gudang umum maupun di gudang khusus. Dan kita ingin sekali sebenarnya ini kasus yang mana ini. Jadi poin saya adalah yang pertama 675.946 ini saya kira harus kita cek ini di lapangan. Benar adanya atau memang cuma angka-angka saja. Kenapa itu saya tanyakan? Berkaitan dengan ada 6 alasan, ada 6 kondisi di mana unit ini, instrumen ini mengalami tingkat kesulitan yang sangat serius. Pertama, diakui oleh Pak Menteri dan kawan-kawan semua, kondisi saat ini Basan belum dieksekusi. Ini satu hal. Saya kira ini pengakuan jujur tahun kelima di periode kedua ini Pak Menteri memimpin Kumham. Sangat serius menurut saya ini. Saya menghormati pengakuan ini. Yang kedua, rekomendasi lelang yang sudah dikeluarkan ini juga menjadi catatan disebutkan karena birokrasi yang kurang efektif, kurangnya tenaga ahli penaksir. Ini juga pengakuan yang saya kira menggambarkan masalah kita, sehingga perlu adanya informasi jabatan penaksir di lingkungan Kemenkumham. Tadi ditanyakan teman-teman tentang pegawai tadi ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Basan tidak terurus. Nah kalau tidak terurus di mana negara? Tidak terurus berarti terlantar. Nah kalau terlantar siapa yang berdosa ini? Saya tidak sebut melanggar hukum lah, dosa aja lah. Karena tidak terurus, padahal kewajiban diberi oleh undang-undang kepada kita yang mengurusnya. Ini pengakuan yang menurut saya juga cukup baik. Terdapat basan barang sitaan dan barang rampasan yang mangkrak atau tidak terurus selama lebih dari 5 tahun. Lama ini Pak Menteri. Menurut saya ini serius ini. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan dan kerugian negara. Pertanyaan saya, apakah ini bukan bagian dari kejahatan?
Kejahatan ini menurut saya baik sengaja atau tidak sengaja. Yang disuruh menjaga malah tidak terurus. Barang siapa yang mengetahui di situ ada kejahatan, dia dapat menghentikannya tapi dia tidak melakukannya, maka dia lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Bagi saya itu. Barang siapa yang mengetahui di situ ada kejahatan dan dia bisa menghentikan kejahatan itu karena kewenangannya, tapi ia tidak melakukan itu, ia lebih jahat daripada kejahatan itu. Nah, jadi berarti ada soal ini. Kurangnya koordinasi antar instansi ini udah bertahun-tahun. Keterbatasan anggaran, toh kita bahas anggaran di sini. Minta saja pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing APH berjalan sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia juga masih persoalan, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahasan di luar bahasan. Di luar dia ini. Jangan-jangan memang salah tempat ini di Kementerian Hukum dan HAM ini. Kalau memang salah tempat, kita keluarkan saja Pak Menteri. Biarlah kepada siapa ini yang paling berhak. Misalnya di Kejaksaan udah ada badan baru pengelolaan aset itu, dan seterusnya. Apalagi kalau sudah sidang pidana korupsi yang jauh-jauh sekali, sementara tempatnya juga terbatas. Yang kelima, terdapat benda sitaan yang tidak dikirim kepada rubasan. Berarti tidak patuh dia gitu. Saya respect sekaligus ibalah melihatnya ini dan mohon penjelasan ini. Dan bagaimana cara kita keluar ini Pak Menteri 5 tahun ke depan supaya tidak terulang ini. Yang keenam, terdapat APH yang memiliki gudang sendiri di luar Kemenkumham. Wah, ini menarik ini. Kalau begitu kan tumpang tindih ini. Jadi siapa menyimpan siapa, siapa disimpan siapa ini. Menurut saya ini, padahal kan presidennya satunya. Jadi penertiban penyimpanan bahasan sesuai KUHAP dan seterusnya itu kita harapkan. Jalan keluarnya MOU, kerjasama. Dari dulu ini MOU terus. Karena itu saya kira pimpinan kita harus turun untuk melihat ini. Untuk kita ambil lesson learn 5 tahun ini, ke depan kita mau bikin apa. Nanti mohon ini dijelaskan lebih detail ini. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya soroti pimpinan adalah orang asing. Orang asing ini yang paling mendebarkan, tapi kemudian cepat sekali hilang. Ialah geng Rusia yang bernama Artem Kotukov dan kawan-kawan, yang kemudian kita deportasi. Terima kasih, sudah kita tolak dia. Tapi dia buat video yang disebarkan terbuka kepada publik, menyebut-nyebut nama presiden dan juga Menteri Kumham, minta diampuni, minta ditolong dan seterusnya. Terima kasih Pak Menteri, saya sempat berkomunikasi kita. Ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia bandar besar. Yang menarik menurut koran Rusia, saya coba tanya terjemahannya, ternyata waktu masuk ke Indonesia, dia sudah DPO Rusia. Pertanyaannya, kok lolos? Kenapa lolos? Makanya ini imigrasinya mana ini menurut saya, kalau nggak datang juga Dirjen Imigrasi, ada ya Pak? Nggak ada. Lagi keluar negeri, ya sudah di luar negeri aja tuh, nggak usah pulang aja lah itu. Masih ada yang penting ini Pak. DPO terbesar di Rusia lolos masuk ke Indonesia, duduk-duduk baik-baik di Bali, yang seolah-olah bagian dari BNN untuk urusan narkoba dan membantu Polri katanya. Ternyata menurut Pak Menteri, dan saya setuju setelah kita cek, betul ini bandar besar masuk ke Bali. Pertanyaan saya, kalau orang bandar besar seperti ini aja lolos masuk ke Bali, bagaimana yang lain-lain? Bandar sedang kecil, sedang besar, banyak itu kalau begitu. Nah, poin saya adalah imigrasi ini harus dievaluasi nih Pak. Kita mengambil inisiatif yang kemarin di paripurna sudah kita sampaikan untuk merevisi undang-undang imigrasi. Artinya ini masalah begitu ya. Dan 5 tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir masalah imigrasi gerbang masuk ini jadi soal kita. Pak Menteri, saya mohon dijelaskan, betulkah kawan ini memang bandar itu? Dan kalau di sini disebutkan DKK dan kawan-kawan ini, berarti masih banyak yang lain ini. Jangan-jangan semua orang Rusia yang ada di Bali adalah bandar itu. Dugaan saya ini perlu diklarifikasi dan perlu dicek ke lapangan. Untuk dicek satu-satu ini pengawasan orang asing ini. Jangan-jangan pun Pak Menteri, kita nggak sanggup ini, kita balikin aja lagi ke Polri. Kalau kita sudah nggak kuat. Saya pindah sedikit saja dari Bali, pindah ke Aceh.
yaitu pengungsi Rohingya. Kemarin kami pergi ke sana dan bicara, ini memang masalah kemanusiaan, masalah internasional, dan kita menjadi tumpahannya sangat serius. Dan apa yang terjadi belum selesai ini pengawasannya, Kak. Teman-teman di Aceh bilang, Pak Hinca, kami cuma mencatat. Kemana dia pergi? Tak tahu udah pergi tuh, udah sampai nih Pak Menteri, udah sampai ke kampung kita perbatasan di Sumatera Utara. Baik yang di Langkat, Kota Cane, sampai yang ke Sidikalang. Jadi kalau hari Sabtu malam Minggu itu, sudah rame ini. Yang menarik lagi, pengakuan dari Kanwil kita di sana, lebih dari sudah belasan anak-anak lahir dari orang tua bapak dan ibunya yang stateless, yang menurut asas kita itu warga negara kita. Pertanyaan saya, kita catatkah itu menjadi warga negara kita? Dan waktu mereka menikah, siapa yang menikahkan itu? Ini persoalan kita juga, dan ini masuk di wilayah imigrasi. Nah, jadi dua sisi imigrasi ini, satu soal kemanusiaan, satu soal kejahatan, yang dua-duanya menurut saya harus kita evaluasi Dirjen Imigrasi ini. Saya setuju dengan Bung Beni tadi, udahlah nggak usah pakai teori-teori ini begana, begini, begono, teorinya akan begini. Faktanya bobol itu imigrasi kita. Harus ada ini udah masuk UGD lah. Sudah harus tindakan yang cepat untuk menghentikan ini. Terlepas dari soal kita dukung pariwisata di Bali dengan penuh, tapi kita tidak ingin Bali dengan pariwisatanya diisi dengan DPO bandar-bandar narkoba. Satu terakhir ini pimpinan, saya mohon dijelaskan karena jarang sekali kita rapat muncul ini. Apa sih kerjaannya Direktorat Jenderal kita yang ngurusin HAM? Tadi kami rapatnya selalu dengan Komnas HAM. Pak Menteri kalau rapat dengan kita nggak pernah bawa dia. Bahkan juga nggak kenal juga kita siapa dirjen itu. Dan seolah-olah ya udahlah kita tangkapkan saja karena nama kementerian kita Hukum dan HAM, harus ada HAM-nya itu. Yang mana sebenarnya yang kita urus HAM-nya oleh sisi pemerintah? Itu Pak Menteri, mungkin itu juga dijelaskan. Yang kedua, seberapa besar dan seberapa efektifkah Dirjen Kekayaan Intelektual kita? Karena kalau kita cek ke pengadilan, sengketa tentang ini sedemikian rupa. Sengketa yang terus melahirkan industri merek di situ yang menjadi perhatian kita. Terutama kan target kita dulu bagaimana mendaftarkan hasil yang UMKM, yang kecil-kecil kita beri. Tapi yang besar-besar, dia akan menjadi pertarungan yang besar sekali antara pemilik merek itu. Seberapa besar kok konsumsinya atau distribusinya atau sumbangannya kepada negara, kepada kita dari sisi kekayaan intelektual. Terakhir, dari sisi badan hukum, dari sisi kerja-kerja notaris yang menyiapkan kontrak-kontrak baik di perbankan dan yang lain-lain, yang sekarang ini mulai terjawab, mulai terungkap. Para notaris atau sebagian notaris atau sebut oknum-oknum notaris menjadi bagian dari kejahatan, baik karena korupsi, mau jual membeli dan seterusnya, dia terlibat di situ. Bahkan dia menjadi pemainnya untuk mengatur kanan kiri karena dia bisa membuat kontrak itu. Kayak mana kita bisa ngawasi para notaris-notaris yang seperti ini? Kita ambil contoh kasus dari Sumatera Selatan, yang kasus Yogyakarta, soal-soal tanah ini semua. Terlibat ini mereka ini. Begin dari kejahatan itu, padahal kan itu berada di bawah kita juga. Nah, semua pertanyaan saya ini pimpinan dalam rangka untuk anggaran kita ke depan, tapi sekaligus tinggal beberapa bulan ke depan selesai masa bakti 5 tahun ini, yang dari sini kita ambil lesson learn-nya. Saya senang pimpinan Pak Menteri buka-bukaan seperti ini lebih detail, agar dari sini kita dapatkan pelajaran untuk yang akan datang. Yang di Bali saya ditanya oleh Pak Hinca, saya bilang ini benar bahwa dia membantu
sebelumnya jaringan narkoba di Bali. Tetapi dia juga biang kerok utamanya. Kita kan tidak tahu itu. Setelah kita ketahui dan dia juga sering buat masalah, ya memang ada kerjasama dengan, saya tidak persebut kerjasama dengan aparat penegak hukum yang mana, ya kan. Akhirnya Dirjen Imigrasi bentuk tim kerjasama dengan APH tertentu, kembalikan. Dia ribut pasti dia ribut karena dia merasa berjasa. Aku kan bantu jaringan narkoba. Kalau saya bantu jaringan narkoba, mudah saja Pak. Saya pasti tahu jaringan narkoba. Mungkin saya adalah bagian dari jaringan narkoba itu. Kalau nggak, dari mana saya tahu? I'm inside, baru bisa saya tahu ini. Tapi kan kalau dia inside, dia begini-begini, dia ciapeng juga gitu. Belakangan baru kita tahu itu. Tadi Pak Hinca mengatakan, mengapa biarkan busuk mengapa? Biaya perawatannya dari mana Pak? Membangun lapas untuk over kapasitas saja kan prioritas kita, itu prioritas dulu. Kita kan skala prioritas, kita buat adalah biaya perawatan. Tapi kalau mau menjaga 1.002 mobil truk, 5.148 ini ada 6.600 speedboat, 74.644 kubik kayu. Waduh, itu belum yang lain-lain itu, elektronik 1.037, mebler 1.055, makanan, dan ini bisa ada di mana-mana. Logam mulia ada, logam non mulia, surat berharga. Ya, tanah bangunan 323 bidang. Kalau tanah dan bangunan biarkan aja, ditahan tambah lama tambah mahal. Tapi kalau mobil, logam mulia masih bisa Pak. Mobil, barang-barang elektronik dan lain-lain. Sama dulu titipan barang KPK. Dulu-dulunya kan dititip di kami Pak, sampai di Kumham. Itu harus apalagi mobil-mobil yang mahal-mahal, Ferrari harus dihidupi, dijaga. Untungnya kami tidak kami yang merawat. KPK ada dananya, dirawat. Kalau 4 bulan tidak dirawat, ban itu pun kempes Pak. Bannya kempes, rusak. Jadi memang yang paling pas nanti ini kerjaan kita dalam soal asset recovery, dalam soal barang-barang sitaan. Kita harus buat aturan yang mengatakan barang-barang itu walaupun inkrah, paling tidak pada keputusan PN sudah ada indikasi, jual lelang, kemudian tempatkan uangnya di piutang negara kah atau di manakah sesuai ketentuan undang. Baru nanti kalau sudah inkrah, oh dilihat kasus nomor sekian, barangnya lelangannya sekian. Kalau kurang sita lagi rumahnya, kalau lebih kembalikan kepada yang bersangkutan. Dari hukumannya misalnya bayar denda 20 miliar, yang disita barangnya 30 miliar, kembalikan 10 miliar, uang sudah utuh. Kalau kita biarkan dia dimanapun, mau dibuat di kejaksaan, mau dibuat di Kementerian Keuangan, nasibnya pasti sama. Nasibnya pasti sama Pak. Simpan tunggu sampai inkrah. Iya kalau bisa 7 tahun dan 5 tahun. Itu mobil saja 1 tahun tidak diapa-apain, tidak diurus. Apalagi penempatannya ada yang di luar. Kalau truk tidak cukup tempat, dalam setahun bekarat. Jadi ini menjadi catatan kita Pak, Komisi 3 nantinya, bahwa harus ada solusi tentang bahasan kalau sudah disita negara, ya udah jual lelang aja. Yang tidak bisa lelang pasti narkobanya, narkoba dimusnahkan, miras dimusnahkan. Tetapi barang-barang berharga yang akibat penyimpanan lama menyusut harganya, lelang. Merevisi undang-undang imigrasi ya saya sudah baru terima dan tinggal menunggu supres Pak, nanti kita bahas bersama. Jadi ini pengungsi kita punya dilema. Kita ini hanya mencatat Pak. Kita tidak menandatangani statuta Rome. Sebetulnya kita berhak menolak mereka. Tapi karena alasan kemanusiaan, mereka masuk dari laut, kadang ditolak Pak. Mereka sengaja sampai di Pulau Aceh, di dekat Aceh itu sudah habis solarnya, sudah habis bahan makanannya. Nah, kadang dikasih lagi solarnya,
dikasih bahan makannya, pergi lagi dia berlayar. Balik lagi, habis apanya, itu adalah kerja nanti. Akhirnya karena alasan kemanusiaan ditampung. Kita pernah melihat masyarakat Aceh menentang Pak. Kita paham, tetapi ini urusan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan yang mendapat reaksi. Kita tidak punya anggaran, makanya kita kerjasama dengan IOM, UNHCR. Jadi IOM bekerjasama dengan kita, bahkan kantor imigrasi kita yang lama tidak dipakai di Aceh itu dibuat tempat penampungan pengungsi Rohingya. Tetapi itu dibiayai oleh IOM sama ini UNHCR. Nah, karena mungkin itu mereka dipersingkat bisa Pak Menteri, bebas. waktunya mepet banget ini Ya. Pak. Baik. Notaris-notaris ya perlu pengawasan, ada MPPN, ada Dewan Kehormatan. Kalau ada notaris-notaris nakal, beritahu Pak, biar diadukan dulu ke MPN wilayah, kamu dengan ke atas. Nanti kalau keras, ada juga yang sampai ke polisi. Ya, makasih. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih masukannya. Mudah-mudahan ini raker yang terakhir sebelum saya bergabung dengan teman-teman, kalau diizinkan oleh Pak BP, ya, Komandante, Pacul, ya kan? Atau nanti bergabung dengan pimpinan satu detik saja. Tadi saya terganggu dengan istilah CSR itu. Itu CSR itu nama atau apa? Nanti dah. Ada inisial nama, tapi nanti disampaikan ke Irjen Pak. Oke. Selesai ya. Saya ingin penjelasan itu. Dah, kesimpulan mungkin